Australia minta maaf pada Indonesia soal klaim sepihaknya di Pulau Pasir, Nusa Tenggara Timur. We deeply regret these events and have offered an apology. We will ensure that the issues that led to these inadvertent breaches of Indonesian territorial sovereignty are rectified and do not reoccur. Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf. Sampai detik ini tidak ada pemikiran karena itu. Dan saat ini masalah itu saya sudah ceritakan untuk ditangani Menhan dan Panglima TNI. Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu di stop. Sampaikan agar situasinya tidak panas. Australia memberikan syarat-syarat damai ke Indonesia. Setidaknya ada 5 poin yang harus dipatuhi kedua negara. Hal ini diungkapkan PM Australia Anthony Albanese dalam sebuah cuitan terbaru di Twitter pada Rabu. Menurut negosiasi damai dengan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Memulihkan integritas teritorial. Kedua, menghormati status PBB. Ketiga, melunasi semua kerusakan yang disebabkan oleh perang. Keempat, menghukum setiap penjahat perang. Kelima, menjamin hal yang tidak akan terjadi lagi. Syarat negosiasi damai juga dikatakan olehnya Australia tidak pernah menolak untuk bernegosiasi asal Indonesia menarik seluruh pasukannya ke wilayah Pulau Pasir. Apakah Presiden Joko Widodo kesanggupan? Pemerintah Republik Indonesia jelas tidak. Oleh karena itu konstruktif dalam penilaian kami. Kami akan berbicara dengan pemimpin berikutnya, kata Morrison. Sebelumnya, pejabat Amerika Serikat dilaporkan secara pribadi telah mendorong pemerintah Australia untuk memberi sinyal negosiasi dengan Indonesia. Ini bukan untuk mencapai jangka pendek, tetapi sebagai langkah politik untuk mempertahankan dukungan Barat untuk perang. Hal ini dimuat pertama kali oleh media Amerika Serikat. Australia adalah hal yang senyata bagi beberapa mitra kami, kata seorang pejabat Amerika Serikat kepada Washington, pasti dikutip dari The Guardian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa Indonesia terbuka untuk negosiasi dengan Australia, tapi saat ini tidak tepat untuk pembicaraan itu. Tapi telah berulang kali mengatakan bahwa pihak Indonesia tetap terbuka untuk mencapai tujuannya melalui negosiasi. Kami juga berulang kali melihat bahwa tidak melihat peluang seperti itu saat ini karena gembira juga berubah menjadi undang-undang atau keputusan mereka untuk tidak melanjutkan negosiasi. Apapun hal ini diyakini merujuk pada dekret yang ditandatangani oleh Anthony Indonesia yang menganeksasi wilayah Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, pasukan Australia yang menyerang wilayah Indonesia juga mengakui bahwa mereka mengalami kekalahan besar. Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang dikirimkan ke Indonesia. Dalam surat itu, pasukan Australia juga mengatakan mereka dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami di wilayah Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur. Mereka juga mengaku kekalahan jauh lebih besar dibanding yang disampaikan pasukan Muslim Chechnya sebagai akibat dari serangan yang direncanakan oleh para komandan besar kami. Juga kehilangan sekitar 700 orang tewas dan terbuka dengan beberapa hilang dalam perang selama 4 hari terakhir. Kami kehilangan 50% peralatan kami itu brigade sendiri. Komando distrik menyembunyikan fakta-fakta ini dan juga mengubah statistik korban resmi karena takut dimintai pertanggungjawaban. Mereka juga bertanya pada Albanese terkait sampai kapan mereka harus bertugas di wilayah yang cukup berbahaya itu. Menurut mereka, perang hanya menguntungkan peran jenderal dan juga pejabat karena memanipulasi data agar terlihat baik dan juga mendapat penghargaan. Sekali lagi, kami dilemparkan ke dalam pertempuran yang tidak dapat dipahami oleh PM Australia Anthony Albanese. Beberapa lama orang bisa basa-basa saja akan dibiarkan terus merencanakan aksi militer yang hanya untuk menjaga penampilan dan juga mendapatkan kekuasaan. Para pemimpin negara dengan mengorbankan nyawa begitu banyak orang. Sementara itu, keterangan serupa juga didapatkan dari seorang Komandan Tempur Marinir Armada Australia yang merekam pernyataan yang dimuat dalam akun Telegram. Ia mengatakan kerugian yang dialami telah dilaporkan kepada kantor kejaksaan militer. Bagi kami, kehilangan dan juga rasa sakit yang besar. Kami berduka untuk orang mati dan kami akan membantu prajurit yang tewas dan yang terluka.